Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa secara tegas kembali menyatakan penolakannya terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menilai kebijakan tax amnesty yang dilakukan secara reguler memberikan pesan yang tidak baik. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut mengirimkan pesan negatif kepada wajib pajak WP dan dapat merusak integritas sistem perpajakan. Secara filosofi, kalau tax amnesty dilakukan setiap saat, setiap beberapa tahun sekali, itu message-nya kepada pembayar pajak adalah, Anda sekarang kibulin aja pajaknya. Jangan jujur, nilep aja semaksimal mungkin. Toh 2-3 tahun nanti akan diputihkan, kata Purbaya via Zoom saat mengisi media gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jawa Barat. Purbaya menegaskan, keberlanjutan program pengampunan pajak akan menciptakan celah bagi wajib pajak untuk tidak jujur. Ia menyebut kebijakan tax amnesty sebenarnya tidak tepat untuk dijalankan secara berulang. Purbaya mendorong pemerintah untuk fokus menjalankan program perpajakan sebagaimana mestinya, yaitu dengan penegakan hukum yang konsisten. Jadi yang pas adalah ya jalankan program-program pajak yang betul, kolek yang betul, kalau ada yang salah, dihukum, tapi kita jangan meres gitu. Jadi, harus perlakuan yang baik terhadap pembayar pajak. Dan kalau udah punya duit, ya dibelanjain kira-kira gitu, ujar Purbaya. Dan saya yakin ekonomi kita triwulan keempat tentunya akan di atas 5%. Dia prediksinya 5,5%. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Market Buzz. Selanjutnya ada informasi dari dalam negeri ya David ya, di mana banyak lembaga dunia meragukan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bisa tumbuh di angka 5%. Ya, Menteri Keuangan tetap optimistis pada kuartal keempat perekonomian Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,5%. Ya, Bank Dunia melalui laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 hanya mencapai 4,8%. Angka ini naik tipis dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,7% atau masih di bawah target pemerintah yang dipatok di level 5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengakui adanya perlambatan ekonomi pada kuartal ketiga di 2025. Namun dirinya menyebutkan faktor domestik menjadi penyebab utama, termasuk dampak dari gelombang unjuk rasa yang sempat terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Namun meski demikian, Menkyu optimis perekonomian Indonesia akan kembali menguat pada kuartal keempat 2025. Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat dapat mencapai 5,5%. Yang ini didukung oleh peningkatan penyaluran kredit perbankan yang dibooster penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank Himpara. Mungkin ya triwulan ketiga akan lambat karena memang perlambatan kemarin kan Anda lihat demo-demo itu kan, itu sebetulnya indikasi ekonomi melambat. Cuma kan triwulan keempat akan tumbuh lebih cepat kan. Sekarang kredit sudah tumbuh di satu bank dari 8 ke 11% naiknya. Saya harapkan tempat lain juga seperti itu dan saya yakin ekonomi kita triwulan keempat tentunya akan di atas 5%. Dia prediksinya 5,5%. Triwulan keempat aja ya. Tapi saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik terus, bukan meroket situ. Sementara itu pemirsa, pelaku usaha justru sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 tumbuh sangat positif. Ya, pasalnya dari segi kinerja ekspor cukup meningkat drastis. Menurut Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEND, Shanti Samdasani, menyatakan prospek perekonomian Indonesia cukup positif di tengah gejolak perdagangan global, di mana sejumlah sektor perdagangan di berbagai komoditas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terlebih lagi menurut Shanti, saat ini resiliensi Indonesia cukup kuat dan masih terbaik dibandingkan dengan 7 negara lainnya, terutama di sektor perdagangan, investasi, dan juga industri. Dan mereka melihat Indonesia selama ini poin yang penting yang ingin saya sampaikan juga. Selama ini dari 1 tahun ini mulai Trump mengumumkan tarif sampai sekarang, kalau saya pelajari 7 negara ya, 7 negara saya pelajari, resiliensi Indonesia adalah tergolong salah satu yang terbaik. Oke.
dari segi menjaga diplomasi, dari segi menjaga devisa, keseimbangan impor ekspor dan lain-lain. Saya melihat ini cukup baik dan saya melihat dari pihak pengusaha itu masih ada trust kepada pemerintah bahwa they can turn this around. Bahwa ini bisa jadi ini. Jadi trust itu ada dan resiliensi dari dua belah pihak ada. Pengusahanya resilient, pemerintahnya resilient. And I think this is a very good formula. Namun demikian nanti saya akan jelaskan kenapa saya optimis Indonesia bisa menutup tahun ini di atas 5%. Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Blast dan selanjutnya kita akan coba melihat updatean terkini berita-berita emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, bukan begitu Vina ya? Dan kita ke informasi pertama, ini menarik di Vina, dividen interim. Ini juga dividen yang atau informasi yang tunggu-tunggu oleh para investor dan pemirsa ADX Channel. Di mana PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham pada akhir Oktober mendatang. Ya, Cimori akan membagikan dividen interim senilai 793,46 miliar rupiah atau setara dengan Rp100 per saham. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk akan bagikan dividen interim kepada para pemegang saham pada akhir Oktober mendatang. Cimori akan bagikan dividen interim senilai Rp793,46 miliar atau setara dengan Rp100 per saham. Sekretaris perusahaan Cimori, Dinar Primasari, menyatakan pembagian dividen interim tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja perseroan. Sepanjang paruh pertama 2025, perseroan membukukan kenaikan pendapatan sebesar 16,59% year on year menjadi Rp5,14 triliun. Saat itu pendapatan perseroan banyak dikontribusikan oleh segmen makanan konsumsi yang mencatatkan penjualan sebesar Rp3,35 triliun. Penjualan segmen tersebut meningkat 31,83% year on year dibandingkan periode sama di tahun 2024. Perseroan pun bukan laba bersih sebesar Rp993,8 miliar pada semester 1 2025 atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp802,39 miliar pada semester 1 2024. Dengan demikian, nilai dividen interim tahun buku 2025 setara dengan 79,84% dari total laba bersih perseroan sepanjang paruh pertama 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk mencatatkan kinerja yang kurang mengesankan di sepanjang semester 1 2025. Ya, melansir keterbukaan informasi, perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp82,53 miliar per semester pertama 2025. Perolehan rugi tersebut meningkat 154,11% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp32,47 miliar. Sementara dari segi top line, penjualan bersih perusahaan mencapai Rp73,15 miliar, turun 8,9% secara year on year. Sementara beban pokok penjualan tercatat sebesar di Rp69,54 miliar per 30 Juni 2025. Alhasil, total penjualan bersih yang dikurangi beban pokok penjualan menghasilkan laba bruto sebesar Rp3,6 miliar. Di mana secara rinci penjualan perusahaan datang dari jenis produk kompon coklat senilai Rp27,36 miliar, di mana real coklat 8,64 miliar dan cocoa powder di Rp28,47 miliar dan food beverage di Rp867 miliar.